Tahukah kita tentang penjelasan tafsir firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13 dengan arti, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Para ulama tafsir klasik maupun kontemporer menjelaskan surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan teologis dan moral bagi persatuan dan kerukunan umat manusia, baik dalam konteks internal umat Islam maupun hubungan antar bangsa dan antar agama. Berikut penjelasan dari beberapa ulama dan mufasir yang menyoroti pentingnya ayat ini untuk merukunkan umat manusia. 1. Tafsir Al-Tobari, wafat 310 Hijriyah. Imam Al-Tobari menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu asal agar mereka tidak saling menyombongkan diri karena keturunan atau kebangsaan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan bangsa dan suku bukan untuk saling membanggakan, melainkan agar manusia dapat saling mengenal dan hidup berdampingan. Yang membuat seseorang lebih mulia hanyalah ketakwaan, bukan asal-usul. Dimaksudkan agar manusia menolak fanatisme kesukuan atau rasial dan harus membangun relasi sosial yang dilandasi nilai takwa. 2. Tafsir Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriyah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang merasa lebih mulia karena garis keturunan atau kekayaan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, walaupun ia orang miskin, asing, atau budak. Agar semua manusia bersikap merendah diri, saling menghormati, dan tidak diskriminatif, sekaligus menghapuskan dan meruntuhkan sekat-sekat sosial. 3. Tafsir Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriyah. Fakhruddin Al-Razi menyoroti bahwa keberagaman dalam bangsa dan suku adalah keindahan ciptaan Allah dan hikmahnya adalah agar terjalin hubungan sosial yang positif antar manusia. Ia juga menjelaskan bahwa Allah menginginkan agar manusia saling mengenal dan mempererat hubungan, bukan menjadikan perbedaan sebagai bahan permusuhan. Hal ini mengajarkan manusia untuk berinteraksi secara bijak dan penuh kasih tanpa menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk konflik. 4. Tafsir kontemporer, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha menekankan bahwa ayat ini adalah dasar untuk persatuan bangsa-bangsa dan toleransi umat beragama. Agama tidak memandang bangsa, warna kulit, atau status sosial, melainkan akhlak dan takwa. Manusia harus merajut persaudaraan kemanusiaan universal dan toleransi lintas bangsa serta kepercayaan. 5. Tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah ajaran dasar bagi umat Islam untuk bersikap toleran, merdeka berpikir, dan menghargai perbedaan. Beliau menekankan bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari penindasan status sosial dan membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Ayat yang menjadi dasar penting bagi persatuan nasional dan antar umat beragama di Indonesia yang majemuk. Kesimpulan para ulama menegaskan bahwa ayat ini menghapus kesombongan kesukuan, rasial, atau status sosial, mendorong manusia untuk saling mengenal dan menghormati, menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan bukan hal duniawi, membangun fondasi persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Dari paparan di atas perlu disadari bahwa pendidikan generasi baru yang akan datang perlu dibangun dengan pemahaman tentang perlunya kerukunan bersama antar umat manusia dan antar bangsa untuk saling tolong-menolong dalam berbuat iman dan amal soleh di segenap aspek kehidupan.